Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi sifat munjiat kang kaping papat iku al-fakir waz-zuhud. Tegese ora duweni barang kang mesti den karepake lan den hajatake. Anapun ora duwe barang kang ora den hajatake mongko dudu fakir arane. Lan saben-saben wong kang kesepen arta mongko fakir arane. Krana saben-saben menungso holipe iku mesti hajat maring arta. Mongko utawi tingkahe fakir ing dalem tingkah fakir iku limang perkara kang diin tingkahe fakir lamun ketekanan arta mongko sengit lan susah atine lan lumayu awake saking iku arta krana wedi saking olone arta lan fitnahe arta mongko iku fakir den namani zuhud. Longko wujute ing dalem iki zaman. Lan kaping pindhone tingkahe wong fakir lamun ketekanan arta mongko ora kelawan bungah-bungah lan ora sengit kelawan wujude iku arta. Lan ora lumayu mongko iku arane wong kang ridho. Lan kaping telune yen to si fakir ana wujude arta luwih bungah tinimbang sepine krana demen tetapi ora ngasi ngulati arta kelawan sak temen-temene balik lamun ketekanan arta ya bungah lan lamun karep hasil arta iku kelawan kangelan mongko iku ora ketungkul ngulati mongko iku wong kang mengkono den namani qanaah tegese nrimo ing pandum. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah, jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Maha Guru Ulama Nusantara Simbah Kyai Haji Sholeh Darat As-Samaroni. Semoga bermanfaat fiddini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Pagi hari ini kita mengkaji kitab Munjiat halaman 94 baris yang pertama, yaitu tentang orang yang fakir. Jadi pada intinya setiap manusia itu disebut fakir. Fakir itu artinya membutuhkan. Sedangkan ghani,
kaya itu tidak membutuhkan. Lah, kaya yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak butuh apa-apa. Sedangkan fakir yang sebenarnya adalah seluruh manusia ini fakir semua. Karena kehadiran kita ini untuk bisa langgeng itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa makan, kita bisa minum itu butuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberi, kita akan kelaparan. Allah tidak memberi minum, kita akan kehausan. Itu fakir lah. Di sini oleh Mbah Kiai itu tidak fakir yang hakiki, tapi fakir yang berkaitan membutuhkan uang. Jadi setiap manusia itu butuh uang, karena dengan uang itu bisa untuk memenuhi keperluan. Untuk beli pakaian ya harus pakai uang, untuk beli makan ya harus pakai uang. Semuanya kebutuhan lah. Kebutuhan di sini adalah kebutuhan yang menurut syara itu harus dibutuhkan. Jadi kalau orang itu makan itu kan kebutuhan pokok, pakaian juga. Nah, ketika orang menghadapi kebutuhan ini, maka berkaitan dengan harta itu ada lima kelompok yang oleh Mbah Kiai itu. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang yuhud, lalu yang kedua kelompok orang yang ridho atau rela, lalu yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang qanaah, lalu yang keempat adalah kelompok orang-orang yang rakus, yang kelima adalah kelompok orang-orang darurat dalam kondisi kelaparan. Kita kaji yang pertama. Ada sebagian manusia itu ketika datang harta, entah itu dari mana, yang jelas harta yang melebihi kebutuhan itu, dia itu merasa susah, merasa sedih, merasa takut dengan datangnya harta itu. Kenapa? Karena harta itu kelihatannya itu menyenangkan, tapi di balik yang menyenangkan itu ada racun yang kalau kita tidak pandai-pandai mengelola harta itu akan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini oleh Mbah Kiai Soleh Darat, waktu zamannya Mbah Soleh itu saja sudah hampir tidak ada, apalagi sekarang. Umumnya orang ya kalau ada uang banyak ya senang umumnya. Jadi ini adalah kelompok-kelompok orang yang kelas tinggi ini. Namanya orang zuhud. Zuhud yang menurut pemahaman orang tasawuf. Jadi orang-orang dulu yang benar-benar mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala itu, dia kehidupannya sangat-sangat sederhana. Dia lebih senang bersenang-senang, berkholwah, uzlah, menjauhkan dari keramaian, di tempat-tempat yang sepi, dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekarang udah langka orang-orang sekarang. Wali-walinya Allah itu biasanya menjauhkan dari keramaian, karena dia sudah merasa senang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelompok orang yang zuhud. Lalu yang kedua itu adalah kelompok yang rela dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan harta yang melimpah, dia ya tidak senang, tapi ya juga tidak susah. Karena dia itu tahu bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harta yang melimpah itu dijadikan sarana untuk mengabdi Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk bangun masjid, digunakan untuk menyantuni orang-orang fakir. Ya, karena tahu bahwa harta ini adalah merupakan sarana yang Allah berikan untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala.
karena banyak kewajiban-kewajiban yang Allah berikan harus menggunakan harta itu. Sehingga kelompok orang yang ridho ini selalu ketika harta itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan berusaha menggunakan harta itu sebagai kendaraan. Ini kelompok yang kedua. Jadi pada intinya kaya dan miskin itu Allah yang ngatur. Karena ketika seseorang itu ingin miskin misalkan, tapi kalau Allah itu menghendaki kaya itu ya bisa-bisa saja. Ini terjadi ketika Rasulullah itu menyampaikan pada sahabat bahwa orang-orang kaya itu besok masuk surga itu di belakang. Yang lebih dahulu adalah orang-orang miskin. Lalu Abdurrahman bin Auf ini orang yang kaya pada waktu itu. Nah, karena ingin masuk surga lebih dulu daripada orang-orang kaya, dia berusaha untuk menjadi orang miskin. Lalu apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ini? Dia sengaja dagangannya kurma itu tidak dijual. Tidak dijual, biarlah saya tidak jual dulu. Nanti kalau harga itu sudah turun, baru saya jual biar saya itu rugi. Ya benar, jadi dagangan itu tidak dijual, menunggu nanti kalau panen. Nah, tapi Allah menghendaki Abdurrahman bin Auf ini menjadi orang kaya. Justru panen itu menjadi gagal. Sehingga ketika kurma Abdurrahman bin Auf itu menumpuk di gudang banyak, justru dikejar oleh pedagang-pedagang karena di pasar itu kondisi tidak ada kurma. Akhirnya ya menjadi untung banyak, kan melihat hukum ekonomi. Ketika barang itu sedikit, permintaan banyak, otomatis kan harga akan naik dengan sendirinya. Ya Abdurrahman bin Auf ya menjual tidak langsung menjual sembarangan, ya sesuai harga pasar. Yang mestinya pada waktu itu dia beli 100.000 karena kondisi langka menjadi 200.000 sehingga tidak jadi miskin. Lalu lapor pada sahabat, pada Rasulullah. Rasulullah, saya itu kepingin jadi miskin kok tidak jadi miskin, malah menjadi kaya. Allah itu sudah mengatur, Allah melapangkan rezeki pada hambanya yang dikehendaki dan Allah menyempitkan rezeki kepada hambanya yang dikehendaki. Lalu sikap yang terbaik bagi orang yang beriman itu bagaimana? Ketika Allah menyempitkan rezeki itu sadar bahwa ini Allah sedang menyempitkan rezeki pada saya. Sehingga sikap saya harus sabar menerima apa yang Allah kehendaki. Tapi kalau ketika Allah memberikan kekayaan yang melimpah, maka dia harus sadar bahwa ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya harus memanfaatkan kekayaan ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban orang miskin dengan kewajiban orang kaya beda. Kalau kewajiban orang miskin bersabar. Kalau kewajiban orang kaya bersyukur. Nah, bersyukur di sini adalah menggunakan harta itu sesuai dengan yang memberi harta itu. Kalau Allah memerintahkan untuk bersedekah, maka dengan harta itu digunakan untuk bersedekah. Kalau Allah memerintahkan harta itu untuk dikeluarkan zakat, maka harta itu harus dikeluarkan zakat. Ini kelompok yang kedua. Lalu kelompok yang ketiga yaitu kelompok orang yang qanaah, menerima
ing pandum. Ini pantasnya kita ini. Kita ada kelompok yang ketiga saja, yaitu kita berusaha untuk mendapatkan harta itu. Lalu ketika kita sudah berusaha dan apa yang kita peroleh itu kita menerima, tidak merasa protes. Saya ini sudah dari pagi sampai malam bekerja, kok dapatnya hanya segini. Sementara tetangga saya berangkatnya siang, pulangnya gasik, kok bisa beli mobil, bisa beli tanah. Nah, Allah sudah mengatur. Jadi yang penting bagi kita itu adalah ikhtiar, berusaha sesuai dengan kemampuan kita ya Pak Narto ya. Jadi kalau kita sudah berusaha ternyata dapatnya sedikit, ya kita tidak boleh protes. Dan kita tetap berdoa, minta rezeki yang melimpah. Kalau tetap tidak melimpah, kita tidak boleh marah pada Allah. Loh, saya kan sudah mohon, katanya Allah itu ud'uni astajilakum. Bermohonlah kepadaku, pasti akan saya penuhi. Tapi kok saya mohon punya rumah, mohon punya mobil kok sudah 50 tahun rumahnya masih kontrak, mobil tidak punya, ini gimana ini? Nah, itu kita berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalau kita itu diberi harta yang melimpah itu tidak kuat. Karena banyak orang yang dulunya itu miskin, tapi setelah oleh Allah diberi harta, itu justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berbaik sangka saja. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat ini kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala adalah kelompok orang yang rakus. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang rakus. Orang yang rakus itu orang yang berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tidak mengenal apakah itu halal atau haram. Yang penting saya dapat uang yang banyak, walaupun toh dengan jalan yang melanggar aturan agama. Menipu orang, mengambil harta rakyat. Ini kan di negara kita ini sedang rame, di mana-mana itu ada berita korupsi lah. Ini bagi kita itu kita harus berusaha. Dari kelompok yang keempat, yaitu kelompok orang yang rakus, orang yang sangat berusaha untuk mengumpulkan harta, tapi jalan yang dia pakai adalah melanggar aturan-aturan agama. Ini dilarang oleh agama kita. Karena harta yang dari yang haram itu akan membawa pada seseorang itu untuk melakukan keburukan-keburukan. Karena daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu akan membawa seseorang itu untuk ke neraka. Karena daging yang tumbuh dari yang haram itu pasti akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibersihkan. Kalau nanti sudah bersih baru bisa masuk surga. Ini yang keempat. Lalu yang kelima, ini yang paling parah, itu kondisi seseorang di mana ketika dia kelaparan itu tidak ada harta, tidak ada uang untuk beli makanan. Ketika dia tidak punya pakaian, dia tidak punya uang untuk beli pakaian. Ini adalah kelompok yang paling menderita, sehingga Rasulullah mengajarkan doa itu, Allahumma inni a'udzubika minal fakri, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kelaparan, dari kemiskinan yang menderita. Allahumma inni a'udzubika minal fakri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wonten pertanyaan, Bapak? Ibu-ibu? Wonten Pak Din, monggo. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sewu, ini hubungannya dengan kehidupan masyarakat, dan ada orang yang misalnya aja Pak, nanti saya minta pendapat dari Bapak, sebabnya apa? Misalnya sekarang ada kejadian polisi menembak polisi Pak. Nah itu kan dengar-dengar hubungannya dengan tambang atau bagaimana itu, yang melindungi tambang ilegal kan gitu. Nah itu kan mungkin kaya raya ya Pak ya, karena kan melindungi hal-hal yang kurang baik kan gitu. Nah mohon pendapat dari Bapak. Terima kasih. Oh, gimana? Belum jelas Pak? Belum jelas ya? Begini, saya kan mendengar dari berita bahwa di Sumatera, kemana itu? Sumatera Barat atau mana ya? Yang ada polisi yang melindungi tambang ilegal. Itu kan kayak, kalau saya rasakan kan kaya raya ya Pak ya. Nah terus istilahnya ada sopir atau bagaimana istilahnya diselidiki, dipanggil oleh polisi juga. Itu kabak, sudah pangkatnya sudah tinggi. Lah yang menyelidiki itu malah kabak itu menembak orang yang menyelidiki polisi itu. Menembak akhirnya mati itu loh Pak. Nah itu kan sudah ada hubungannya dengan harta kekayaan ya Pak ya. Karena melindungi tambang otomatis kan hartanya cukup banyak. Loh mengapa kok orang itu atau polisi itu sampai hati untuk menembak kawannya, kan begitu Pak. Nah ini bagaimana pendapat panjenengan, sebabnya apa, misalnya gambaran saja. Terima kasih. Jelas Pak. Itu melindungi orang yang berbuat tidak baik maksudnya. Okay. Jadi polisi menembak polisi. Lalu apa? Oh ya, itu pertama pasti diawali dengan kemarahan. Kemarahan Pak. Jadi marah, lalu tidak bisa mengendalikan emosi, sehingga di situ nafsu menguasai, nafsu marah, akal sudah tidak lagi berfungsi, setan mendorong untuk melakukan kejahatan. Nah, jadi ketika seseorang marah itu, maka dalam Islam kan ada aturan. Ketika orang berdiri marah suruh duduk, duduk masih marah suruh tidur, tidur masih marah suruh mengambil air berwudu. Karena setan itu dari api, maka dengan air itu dia akan padam. Tapi kan sulit. Kalau orang sudah marah berdiri, rata-rata tangan ini mau bergerak. Kalau ini pegang senjata ya bergerak untuk memukul, karena kemarahan itu seperti binatang buas. Jadi ingin menyakiti orang, ingin membunuh orang itu Pak. Jadi ini pentingnya kita ngaji itu dalam rangka mengendalikan hawa nafsu, sehingga ketika kita marah itu tetap ada kontrol. Jadi itu ya Pak ya, mungkin barangkali masih kurang jelas, kapan-kapan kita kaji lagi dulu masalah marah ini. Ngoten Pak Haji Udawi nggih. Pun cekap nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah taklim pagi hari ini kita tutup dengan doa.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.